Mungkin sebelum masuk ke materi apa itu agen, penjelasan dari agen dan sebagiannya, kita akan bahas dulu tentang apa yang akan kita bahas ini. Jadi alatnya itu apa? Jadi agen yang kami ambil adalah dari salah satu film yaitu Passenger, di mana ada salah satu scene di mana ada satu alat yang sangat canggih menurut kelompok kami dan menggunakan sistem dari agen kecerdasan buatan. Jadi cara kerja alat tersebut adalah alat tersebut bisa menyembuhkan manusia dari penyakit yang cukup parah dan kompleks. Jadi alat tersebut tinggal dibuka, dimasukkan manusia ke dalamnya, lalu diinputkan bahwa manusia ini ingin disembuhkan. Lalu akan muncul tangan-tangan robot yang men-scan tubuh manusia secara keseluruhan, lalu menampilkan di semacam layar, lalu dibilangin bahwa penyakitnya tuh ini gitu. Lalu manusia tinggal menginputkan apa saja yang mau disembuhkan. Kalau mau disembuhkan semua tinggal checklist semuanya, lalu pencet sembuhkan. Lalu secara otomatis tangan-tangan robot akan keluar dan menyembuhkannya dalam hitungan menit. Dan setelah itu manusia akan keluar dengan keadaan normal kembali. Lalu kita masuk ke materi. Oke, jadi kita masuk ke materi. Agen yang akan kami jelaskan mungkin tidaklah agen yang Anda pikirkan. Mungkin agen yang Anda pikirkan bisa jadi agen rahasia ataupun agen yang lainnya. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah agen kecerdasan buatan. Apa itu agen kecerdasan buatan? Jadi ada dua pengertian dari para ahli. Yang pertama dari Russell dan Norwich yang mengatakan bahwasannya agen kecerdasan buatan adalah segala sesuatu yang peka terhadap lingkungan, yang bisa merasakan, yang bisa menanggapi lingkungan tersebut dan melakukan sesuatu terhadap tanggapan tersebut. Itu adalah agen menurut Russell dan Norwich. Tapi ada pengertian lainnya yaitu dari Woodrich yang mengatakan bahwasanya agen itu adalah suatu sistem komputer yang bisa merasakan lingkungan dan melakukan sesuatu terhadap lingkungan tersebut secara otonomos dengan tujuan yang telah diset sebelumnya. Jadi mungkin dari kedua pengertian ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya suatu agen itu adalah sesuatu yang merasakan lingkungannya dan melakukan sesuatu terhadap lingkungannya. Jadi kalau kita bagi dua, ada sensor dan ada aktuator. Apa itu sensor? Jadi sensor itu bisa dikatakan sesuatu yang menerima inputan, dan aktuator itu apa? Penggeraknya. Jadi kan dalam melaksanakan sesuatu itu pasti ada penggeraknya. Agar mudah mungkin kita bisa analogikan sebagai manusia. Jadi kalau manusia diibaratkan menjadi agen, sensornya apa? Sensornya bisa berupa mata. Kenapa mata? Karena mata kan mendapat inputan dari lingkungan. Bisa dari cahaya matahari, bisa jadi benda-benda asing. Atau yang lain, telinga. Telinga juga bisa menjadi sensor. Karena apa? Karena telinga mendapatkan inputan dari sekitar. Lalu mungkin anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh kita ini juga merupakan sensor. Karena seluruh anggota tubuh kita peka terhadap suhu. Mungkin ketika suhu kita yang panas, tubuh kita merasa panas. Ketika suhunya dingin, tubuh kita merasa dingin. Lalu setelah sensor kita bahas aktuator. Apa itu aktuator? Jadi setelah mendapatkan inputan, kita harus melakukan sesuatu menggunakan aktuator ini. Bisa jadi tangan. Karena kenapa tangan? Tangan adalah alat penggerak. Jadi ketika mata kita kemasukan benda asing atau terasa gatal dan lain-lain, tangan kita akan secara otomatis menggaruk mata kita. Lalu bisa jadi kaki juga. Jadi ketika tubuh kita merasa dingin di suatu tempat, kaki kita akan secara otomatis memindahkan badan kita ke tempat yang lebih hangat. Seperti itu. Itu kalau diibaratkan agen menjadi manusia. Lalu agen itu komponennya apa aja sih? Jadi agen itu sebenarnya komponen utamanya itu ada dua. Ada arsitektur dan ada program. Arsitektur itu apa? Arsitektur itu yang saya sebutkan tadi. Ada sensor dan ada aktuator. Lalu program itu apa? Program adalah otaknya, sistemnya dari agen tersebut. Jadi kalau dalam manusia tadi sensornya mata, aktuatornya tangan, lalu programnya adalah otak. Otak manusia. Itu jika agen diibaratkan menjadi manusia. Kenapa otak? Karena kan ketika mata manusia gatal, yang menggerakkan tangan untuk menggosok mata itu adalah otak. Dan untuk mengukur tingkat kesuksesan ataupun tercapai atau tidaknya tujuan dari agen ini, itu ada yang namanya PEAS. PEAS itu adalah singkatan dari performance measure. E-nya itu environment, PEAS, A-nya itu actuator, dan S-nya itu sensors. Apa itu? Apa itu performance measure? Apa itu environment? Apa itu actuators? Apa itu sensors?
itu akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Jadi demikian penjelasan dari saya Bagas Yoga Wiranata ke rekan saya yang selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang performance, measure, dan environment. Sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat apa itu PAS. PAS merupakan singkatan dari kata performance, measure atau keberhasilan, environment atau lingkungan, actuators atau penggerak, dan sensor atau inputan dan masukan. Performance measure merupakan tolak ukur terhadap kesuksesan hasil kerja yang menyatakan derajat keberhasilan. Jadi, performance measure adalah keberhasilan atau kesuksesan yang bisa kita dapat dari sebuah agen. Untuk contoh, sebuah robot yang melakukan pemisahan komponen yang bermutu tinggi pada ban berjalan ke dalam sebuah kotak. Performance measure dari contoh tersebut ialah persentase jumlah komponen yang diletakkan pada kotak secara benar. Terus, performance measure dari agen kami yaitu kapsul penyembuhan adalah yang pertama pasien sehat dan kedua biaya minimum. Kenapa pasien sehat? Karena hasil dari kapsul penyembuhan ialah penyembuhan pasien tersendiri. Terus, yang kedua biaya minimum karena pemakaian kapsul penyembuhan meminimalisir semua proses penyembuhan. Terus, yang kedua ada environment. Environment merupakan segala sesuatu yang diketahui agen terhadap lingkungannya. Jadi, environment adalah semua yang dapat mempengaruhi agen yang ada pada lingkungan agen. Untuk contoh, sebuah robot yang melakukan pemisahan komponen yang bermutu tinggi pada ban berjalan ke dalam sebuah kotak. Environment dari contoh tersebut yaitu ban berjalan, komponen yang dibuat, dan kotak. Environment dari agen kami yaitu kapsul penyembuhan adalah pasien, satelit, dan luar angkasa. Karena pasien merupakan keadaan pasien yang mempengaruhi kerja sebuah agen. Yang berikutnya satelit karena satelit ialah tempat mereka berada, dan luar angkasa karena satelit tersebut berada di luar angkasa. Terus jenis environment yang sesuai adalah deterministik versi stochastic yang merupakan keadaan lingkungan berikutnya sepenuhnya ditentukan oleh keadaan sekarang dan tindakan yang dilaksanakan oleh agen sesuai dengan kondisi pasien sekarang yang mempengaruhi kerja sebuah agen. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian dari PAS yaitu aktuator dan sensor. Yang pertama, aktuator. Aktuator sendiri adalah sebuah alat gerak yang dimiliki oleh agen untuk melakukan setiap tindakan yang memang harus dilakukannya demi tercapai sebuah tujuan tertentu. Aktuator pada agen robotik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan gerak rotasi dan gerak linier, atau gerak lurus. Contoh untuk jenis aktuator berdasarkan gerak linier adalah terdapat pada kawat otot yang biasa digunakan pada tangan robot, yang berfungsi untuk menggerakkan jari-jari tangan robot. Dan contoh untuk aktuator agen robotik berdasarkan gerak rotasi adalah monitor DC. Aktuator dari kapsul penyembuhan adalah yang pertama, alat gerak yang memiliki fungsi hampir sama dengan tangan manusia. Dalam film jelas terdapat sebuah tangan-tangan robotik yang memegangi orang yang sedang berada di dalam kapsul tersebut. Yang kedua, tangan robotik penyembuh. Sebenarnya dari segi fisik, tangan robotik penyembuh ini sama dengan tangan robotik yang terdapat dalam kapsul itu, tapi bedanya adalah di fungsi, karena tangan robotik penyembuhan ini berfungsi untuk menyembuhkan pasien di saat sudah diverifikasi bahwa pasien memiliki penyakit tertentu dalam tubuhnya dan akan bisa disembuhkan. Terus yang ketiga adalah tangan robotik scanning. Ini adalah alat penggerak yang hampir mirip dengan alat sebelumnya secara fisik, namun bedanya adalah secara fungsi, karena yang ini bertugas untuk men-scan seluruh tubuh manusia dengan cara mengarahkan alat scanning ke seluruh tubuh pasien dari ujung kaki
sampai ujung kepala. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian dari PEAS yang kedua, yaitu sensor. Sensor merupakan alat yang akan mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh aktuator, di mana jika fungsi dari aktuator adalah mengerjakan atau mengeksekusi, maka sensorlah yang harus mengumpulkan data agar proses pengeksekusian dapat dilakukan. Atau dengan kata lain, sensor adalah alat yang dapat merekam atau menyimpan masukan dan perintah yang akan diberikan kepada agen. Sensor dari kapsul penyembuhan adalah yang pertama, alat scan tubuh, yang digunakan untuk mengetahui kondisi pasien. Terlihat saat ketika sang pasien dimasukkan ke dalam kapsul, lalu muncul semacam tangan robotik yang akan men-scan seluruh tubuh pasien tersebut. Yang kedua, monitor layar sentuh, yang digunakan untuk menginput atau memasukkan perintah kepada agen. Terlihat saat hasil scanning keluar, user diminta menginputkan penyakit apa saja yang harus disembuhkan pada monitor layar yang berada di samping alat tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur komputer. Seperti yang kita ketahui, arsitektur komputer itu tersusun atas sebuah aktuator dan sebuah sensor. Sensor sendiri memiliki fungsi sebagai yang akan menerima inputan dari luar, kemudian aktuator itu berfungsi sebagai alat penggeraknya. Kemudian, hal ini sama seperti dengan konsep black box, di mana agent akan menerima inputan-inputan dari luar atau persep, kemudian akan memprosesnya dan akan menghasilkan sebuah output. Sebagai contoh, pada agent yang kami pilih itu, untuk letak sensornya sendiri itu ada pada alat scanning yang ada pada kapsul penyembuh itu. Nah, kapsul itu akan melakukan scanning pada manusia yang berbaring pada kapsul itu dan akan mengecek penyakit apa yang ada pada manusia itu. Kemudian juga ada sebuah monitor, di mana monitor itu akan meminta inputan dari manusia lainnya. Kemudian untuk aktuatornya sendiri itu ada beberapa alat penggerak seperti tangan yang dimiliki oleh alat kapsul tersebut. Kemudian untuk konsep BDI atau belief, desire, dan intention, untuk beliefnya sendiri itu adalah pengetahuan atau kepercayaan. Nah, pada kapsul ini memiliki pengetahuan tentang anatomi dari tubuh manusia yang berbaring pada kapsul tersebut. Kemudian ia juga memiliki pengetahuan mengenai ciri-ciri penyakit yang ada pada manusia itu dan juga cara penyembuhan yang tepat. Kemudian desire atau keinginan atau tujuan itu pada kapsul ini memiliki tujuan untuk menyembuhkan orang tersebut. Dan juga ada intention. Intention itu adalah kehendak atau rencana yang disusun. Jadi kapsul penyembuh harus mengetahui dulu penyakit apa yang harus disembuhkannya berdasarkan input user serta juga cara penyembuhan yang telah tertanam di dalam agent tersebut. Nah, di sini saya akan membahas tentang jenis agen. Jenis agen yang kami pilih adalah Goal Based Agents. Mengapa kami memilih Goal Based Agents? Karena Goal Based Agents itu merupakan sebuah agen yang mendasarkan setiap tindakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kenapa harus mencapai tujuan? Adalah untuk membantu menyederhanakan masalah. Setiap agen akan mempertimbangkan setiap kemungkinan yang akan terjadi pada masa depan berdasarkan tindakan yang telah dilakukannya. Nah, pada Goal Based Agents, lingkungan akan memberikan persep kepada sensor agen tersebut, dan agen tersebut akan mengecek internal step sebelumnya, yaitu bagaimana perubahan dunia dan apa akibat dari aksi saya. Apabila tahap ini terlewati dan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu apa yang akan terjadi jika aksi itu dilakukan. Pada tahap ini juga akan melakukan pengecekan internal step yang sudah digunakan sebelumnya. Jika terlewati, maka agen akan mendapatkan keputusan yang akan disamakan ke aktuator. Dan aktuator akan melakukan aksinya kepada lingkungan. Nah, pada kapsul penyembuh yang kami pilih itu, kapsul tersebut sudah mempunyai tujuan, yaitu untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit. Dengan memasukkan tujuan yang diinginkan, maka kapsul tersebut membantu menyelesaikan masalah, yaitu menyembuhkan sakit pada pasiennya. Pola kerja pada kapsul penyembuh tersebut
mempunyai cara kerja yang mirip dengan jenis agen Goal Besar Against. Jadi, demikian penjelasan kami mengenai agen kecerdasan buatan dengan contoh berupa kapsul penyembuhan, di mana menurut kelompok kami, kriteria agen kecerdasan buatan telah masuk secara keseluruhan dalam kapsul penyembuhan tersebut. Sekian video dari kami. Terima kasih.